Selamat pagi adik-adik kelas 7. Ketemu lagi dengan Pak Ade dalam PJJ secara virtual. Kali ini kita akan membahas konsep kalor yang pernah kalian lakukan atau yang kemarin kalian lakukan percobaannya ya, melalui video. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3. Satu, nanti menganalisis pengaruh kalor pada suatu benda atau zat. Ini melalui percobaan kemarin ya, tapi melalui video ya. Nanti kita analisis. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara massa, jenis zat, dan perubahan suhu terhadap banyak kalor yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, menghitung besar kalor dari grafik dengan rumus atau dari rumus juga. Kalor simbolnya Q ya. Di kalor itu nanti ini simbolnya Q. Apa itu kalor itu? Kalor adalah energi panas yang dapat mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah ya. Jadi nggak mungkin dari suhu rendah ke tinggi, harus dari suhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor itu dalam satuan internasional itu joule, disingkat J. Sedangkan satuan lagi boleh kalori. Jadi sudah ada ini konversinya. 1 kalori itu 4,2 joule. 1 joule 0,24 kalori. Berarti kalau misalnya 5 kalori berapa joule? 5 kalori ya tinggal 5 kali 4,2. Berarti 10, 1, 21 joule. Seperti itu ya. Nah, pengaruh kalor terhadap benda atau zat. Jadi kalor itu sebenarnya panas ya. Ada 2 nanti. Satu, perubahan suhu. Jadi suhunya bisa berubah, bisa tambah naik atau bisa tambah turun. Contoh seperti ini, merebus air. Ini nanti suhu airnya akan naik dia pakai termometer ya. Ini yang kalian lakukan percobaan kemarin ya. Terus perubahan wujud. Perubahan wujud itu misalnya ini, es batu kita panaskan, lama-lama wujudnya berubah jadi cair ya. Ini belum kalian lakukan percobaannya sih, oke? Nah, kalau perubahan wujud itu nanti ini suhunya tidak berubah ya. Selama perubahan wujud, suhu zat tetap. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, terus dipanaskan nggak naik suhunya, terus kemana? Ya mengubah wujud benda itu ya. Setelah wujudnya berubah semua baru suhunya naik. Nah, kesimpulan dari percobaan kalor yang kalian lakukan kemarin, misalnya kan ada air yang 100 ml dengan 200 ml ya kalau nggak salah. Itu nanti berkaitan dengan massanya. Jadi kalau massanya makin kecil, maka nanti kalor yang dibutuhkan semakin kecil, nggak banyak dia. Panas yang dibutuhkan kecil. Nah, maka di sini kalor itu kan Q, massa itu M, sebanding. Sebanding itu ya kalau M-nya kecil, pasti Q-nya kecil. Terus yang berikutnya nih, ini tadi ini ya udah. Yang berikutnya, semakin besar massa atau misalnya volume air kemarin ada yang 200 ml, maka panas atau kalor yang dibutuhkan itu juga akan semakin besar. Ini juga sebanding, Q sebanding dengan M. Itu kesimpulan yang kemarin. Terus yang berikutnya, konsep kalor jenis zat, lambangnya C. Kalor jenis zat itu adalah banyak kalor atau banyak panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat atau benda sebesar 1 derajat. Jadi ketika ada 1 kg zat apa aja pun itu, ketika naik dia suhunya 1 derajat, berapa banyak panas atau kalor yang dibutuhkan, itu namanya kalor jenis. Jadi nilai kalor jenis zat itu dipengaruhi jenis zatnya dan berbeda untuk beberapa zat. Contoh seperti ini, kita lihat tabelnya. Ada air, kalor jenisnya 4200, alkohol 2300, aluminium ini 900 ya, ini salah ya, 2400 salah, 900 ini. Terus ada baja dan seterusnya sampai seng ya. Berbeda-beda kalor jenisnya.
Nah, berarti kalau semakin kecil kalor jenisnya, bagaimana kalor yang dibutuhkan? Itu yang kemarin percobaan air, sama-sama air 50 ml dengan minyak ya, minyak goreng 50 ml. Tentu kan beda panas yang dibutuhkan ya. Nah, suhunya nanti akan beda nanti. Maka kalau semakin kecil kalor jenisnya, maka kalor yang dibutuhkan makin kecil dia. Ini bisa kita katakan Q sebanding dengan C. C kalor jenis ya. Terus yang berikutnya, kesimpulan kemarin, kalau semakin besar kalor jenisnya, ya udah pasti kalori yang dibutuhkan semakin besar juga. Ini juga sebanding. Oke. Terus yang berikutnya yang kemarin nih, semakin besar perubahan suhu atau semakin lama kita panaskan, maka kalori yang dibutuhkan ya semakin besar juga ya. Iya. Oke. Q sebanding dengan delta T. Ini nanti disebut delta ya ini. Dibaca delta ini ya, sering dibaca delta ini. Delta T itu temperatur ya. Sebanding dengan perubahan temperatur. Maka dari sini bisa kita katakan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kalor Q, yang pertama tadi massa, ukuran zatnya, satuannya kilogram, kalor jenis atau jenis zatnya, dan kenaikan suhu atau perubahan suhu. Maka secara rumus dirumuskan seperti ini. Ini nanti yang kita gunakan rumusnya. Q M kali C kali delta T, kenaikan suhu temperatur. Nah, inilah nanti rumus kalor yang pertama, oke? Coba kita lihat dalam contoh soal ini. Berapa energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi yang kalor jenisnya ini 460 dari suhu dari suhu 15 sampai 100. Berarti nanti yang diketahui yang pertama apa? Nih, M massa 2 kg, oke? C kalor jenis 460 Joule per kilogram Celcius. Perubahan suhu dari 15 ke 100 ya selisihnya 85 ya. 100 kurang 15 sehingga ditanya berapa kalornya. Tadi rumusnya apa? Q sama dengan M C kali delta T. Ini sudah relevan satuannya Joule ke kilogram. Nanti kalau kalori nanti gram deh ya. Nah, berarti masukkan angkanya, masanya 2 kali 460 kali 85, tinggal dikalikan aja. Hasilnya kalornya sama dengan 78.200 Joule. Seperti itu contoh soalnya. Nanti ada latihan soalnya seperti ini ya. Kita lanjut. Pengaruh kalor terhadap wujud zat, perubahan wujud. Secara grafik bisa kita lihat gini. Ini padat, ini cair, dan ini gas. Grafiknya seperti ini. Nah, ini dia grafiknya. Jadi grafik kalor itu yang biru ini. Jadi kalau padat dipanaskan sampai titik B sini, nanti dia berubah menjadi cair. Tapi cair belum semuanya mencair ya, terus panaskan sampai di C mencair semua. Terus ini panaskan, terus sampai menjadi uap atau gas. Terus ini nanti sampai gas semuanya. Jadi grafiknya berbentuk anak tangga gini ya. Maka di A dikatakan wujud padat ini, misalnya S. Di B itu wujud padat, S mulai mencair di sini. Sedangkan di C, S-nya tadi misalnya padat ini sudah menjadi air semuanya. Dipanaskan lagi, berarti D wujud cair, tapi dia sudah berubah jadi gas, sudah mulai mendidih. Panaskan semua, airnya hilang menjadi gas semua. Seperti itu konsepnya ya. Jadi kalornya itu dia naik seperti anak tangga ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa kalau dia dari A ke B, kalornya ini terjadi perubahan suhu. Berarti sini MC delta T ya. Karena ada perubahan suhu dari minus 10 ke 0. Ini juga dari C ke D. Ini rumus kalornya MC kali delta T. Nah, kalau B ke C itu perubahan wujud. Ini suhu tetap. Suhu tetap ya. Ini juga perubahan wujud, suhu tetap. Berarti nanti apa rumus kalornya kita lihat seperti ini. Nah, tadi kan rumus kalor yang pertama MC kali perubahan suhu, kenaikan suhu. Tapi kalau terjadi misalnya padat menjadi cair atau mencair atau melebur, bisa es menjadi air atau besi melebur ya, maka kalornya bukan lagi, rumus kalornya bukan seperti ini. Ini kita coret, ini C-nya kita ganti jadi ini M kali L. L itu kalor lebur.
L kalor lebur. Kalor lebur ya. Nah, selama perubahan wujud tidak ada perubahan suhu, jadi suhunya konstan. Kenapa seperti itu? Karena saat es melebur pada suhu 0 derajat, sebagian es ada yang sudah melebur, tetapi ada lagi yang masih berbentuk es. Sampai semua esnya mencair, baru suhunya naik. Itu makanya dia seperti itu. M kali L, ini rumusnya. Contoh soalnya seperti ini. Hitunglah banyak kalori yang diperlukan untuk meleburkan 2 kg es pada titik leburnya ya. Kalori lebur es itu misalnya 336.000 Joule per kilogram. Berarti di sini ketahui massa ya, 2 kg. Kalori lebur itu L tadi ya, 336.000 Joule per kilogram. Berapa kalornya? Q. Rumusnya berarti tadi apa? Q sama dengan M kali L tadi ya, bukan M jadi. Tinggal dikalikan aja 2 kali 336.000. 2 kali 336 ini. Tambahkan 3 nolnya, berarti 672.000 Joule. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dia perubahan dari cair misalnya menjadi gas? Ini namanya menguap. Maka kalornya nanti bukan M kali L, bukan MT kali T, tapi yang ini M kali U. Manchester United, salah ya. Massa kali kalor uap. Jadi U itu kalor uap, bukan kalor lebur ya. Kalor uap. Nah, selama terjadi perubahan wujud juga di sini tidak ada perubahan suhu. Kenapa? Karena saat air menguap pada suhu 100, sebagian air ada yang sudah menguap jadi gas, tapi masih ada lagi berbentuk air. Sampai nanti berubah seluruhnya jadi gas ya. Jadi suhunya tetap tidak ada perubahan suhu. Contoh soalnya nih, hitunglah banyak kalori yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg air. Jika kalori uapnya 2.260.000 Joule. Berarti ini diketahui massanya ya, M. Kalori uapnya 2.260.000 Joule per kilo. Ditanya kalornya. Tadi rumusnya apa? Q M kali U. Gampang ingatnya, Manchester United MU. 2 kali 2.260.000, 4.520.000 Joule. Inilah besar kalornya. Tinggal mengalih-alihkan aja. Oke. Nah, itu tadi perubahan suhu, perubahan wujud. Bagaimana kalau kita kombinasikan dengan grafik? Coba kita lihat yang ini. Perhatikan grafik di samping. Ini contoh soalnya. Besar kalori yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es. Berarti masanya 200 gram ya. Dari A ke C, dari A ke C. Berarti dia dari A ke B dulu kan, baru B ke C. Ada 2 tahapan. Di sini kalau jenis es 2100 Joule per kilogram Celcius, berarti dari A ke B ini es dia. Terus dan kalori lebur es 336.000 Joule per kilogram, berarti dari B ke C es melebur. Es melebur sampai di C es semuanya melebur. Nah, bagaimana menjawab soal ini? Nanti ada latihan soalnya ya. Coba kita lihat. Nah, analisa grafik dari A ke B ini tidak mengalami perubahan wujud, tetapi mengalami perubahan suhu, kenaikan suhu. Sementara dari B ke C mengalami perubahan wujud, mencair. Maka ada 2 kalornya. Yang pertama kalor dari A ke B dan B ke C. Masanya 200 gram, kita rubah ke kilo ya. Karena kalor jenisnya Joule per kilogram. Kalor leburnya juga Joule per kilogram. Nah, dari suhu dari titik A ke titik B, suhunya kenaikannya 10. Nah, kalornya ini yang pertama dari A ke B ini, Q A ke B. Ini berarti dia naik suhunya, miring ya, M kali C kali delta T. Sementara dari B itu dia ini perubahan wujud, mencair. Berarti sini kalor B ke C, M kali L. Berarti sama dengan, kita lihat, massa 0,2. Ini berarti S ini. Ini S melebur. Berarti dari A ke B kalor jenis S 2100 tadi. Kali masanya kan 0,2. Kali kenaikan suhunya dari min 10 ke 0, 10 ya. Nah, ditambah nanti dari B ke C melebur. Perubahan wujud. Berarti masanya 0,2. Kali kalor leburnya 336.000. Kalau kita kalikan ini, hasilnya 4.200 Joule. Ini kita kalikan 0,2 kali 336, 67.200. Sehingga kalau kita jumlah, total kalornya dari A ke C 71.400 Joule. Seperti ini nanti
soalnya kalau ada grafik ya. Ini nanti ada latihan soalnya ya. Mungkin seperti ini dulu tahapan awal dari konsep kalor. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan latihan soal-soal yang lebih bervariasi dan konsep pencampuran 2 zat serta perpindahan kalor. Nanti kalau bingung diulang-ulang lagi videonya dan boleh bertanya kepada Bapak ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.